Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gue, Fatina Noval. Kali ini gue bakal bahas satu pertandingan yang cukup penting gitu bagi Persib khususnya atau bagi tim Indonesia pada umumnya karena ini berkaitan dengan slot kita nanti di kompetisi ACL 2 atau nanti di ACL 1 gitu ya. Kali ini cukup menarik gitu ya laganya antara Persib versus Manila Tigers gitu. Gue bakal sedikit bedah dulu bagaimana Persib di kompetisi Asia musim lalu. Ini yang mungkin salah satu penglihatan yang sangat luar biasa gitu ya, sangat cermat dari Bojan Hodak. Eh, Musim kemarin Persib luar biasa di kompetisi domestik, juara, bahkan 2 kali juara. Tapi di kompetisi Asianya itu cukup lemah. Karena kenapa? Karena materi pemain yang dimiliki sama Persib itu dalam tanda kutip hanya mengandalkan dari sisi kualitas individunya, tidak secara tim. Sedangkan di Asia itu sangat susah kalau misalkan kalian hanya mengandalkan skill individu saja gitu. Yang gue lihat ya season kemarin karena Persib begitu dikdaya di liga dengan skillnya Ciro Alves, Tyrone Del Pino, benar-benar bisa ngacak-ngacak one on one-nya gitu. Nah, permasalahannya ketika lu masuk di kompetisi Asia atau ACL 2 musim kemarin itu benar-benar nggak kelihatan karena tim-tim di Asia itu benar-benar udah berkembang sangat pesat gitu. Sangat-sangat tidak bisa ditembus hanya mengandalkan dengan skill individu. Beberapa kali Ciro tidak bisa tembus, Beckham sering banget di blok gitu ya. Sehingga itu yang gua rasa dilihat sama Boyan Hodak gitu, sehingga membuat Boyan Hodak membeli materi-materi pemain yang bisa mengakomodir tidak hanya secara skill individu tetapi juga secara uh, kerja tim gitu yang bisa bermain 1-2, memiliki passing yang cukup baik karena season kemarin atau musim kemarin itu banyak sekali individual error gitu yang membuat Persib kena counter dan menjadi terlihat rapuh gitu di Asia. Terlebih season kemarin Nick Kuipers juga banyak banget kecolongan ya. Jadi untuk musim ini Matricardi dan si Julio Cesar itu menawarkan lini belakang yang cukup kuat gitu, bisa kapan mereka benar-benar tahu kapan harus screening bola, kapan harus intercept bola gitu. Jadi tidak hanya membuang bola sembarangan tapi benar-benar bisa membangun atau membuild up serangan tuh dari bawah gitu. Itu yang paling kelihatan di musim ini perbedaannya dengan musim lalu gitu. Di sisi tengah juga mungkin di awal-awal ya kita langsung masuk ke match-nya aja. Di babak-babak awal mungkin masih 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 terlihat gugup gitu karena di awal-awal itu sempat sempat nyerang Persib di awal-awal melalui sisi kirinya terutama Beckham cukup aktif gitu di awal. Tapi di 1 menit awal itu di 1 menit awal lumayan cukup baik lah di sisi penyerangannya, tetapi di menit-menit ke atasnya setelah 1 menit awal itu Persib benar-benar digempur gitu. Mungkin gue nggak tahu kenapa. Mungkin secara fisik ya, gue lihat secara fisik itu agak kalah karena Manila ini mengandalkan power gitu ya. Pemainnya kebanyakan dari Afrika dan kita tahu sendiri speed dari pemain Afrika dan body balance-nya cukup cukup baik sehingga di tengah si siapa Mark Klok sama si Goicoechea itu cukup cukup kewalahan gitu ya untuk bisa mengimbangi lini tengahnya dari si Manila. Itu kelihatan sekali di eh, menit-menit berapa tuh? Dari menit kedua sampai menit 15 kalau nggak salah itu banyak banget peluang. Untungnya Teja Pakualam bermain bermain cukup baik sehingga bisa mengintercept beberapa serangan dari Manila gitu. Tapi di atas menit 15 Persib udah menemukan ritmenya, lini tengahnya udah mulai cair. Ini benar-benar kredit banget untuk Mark Klok. Dia benar-benar bisa menjadi pematah serangan dan orang pertama yang memulai serangan gitu. Bisa mematahkan serangan, mengintercept dan bisa mengawali serangan dengan sangat baik gitu ya. Ini sebenarnya yang salah satu juga yang gue pengen lihat gitu untuk menggantikan Deddy Kusnandar karena
Deddy Kusnandar secara intelijensia bermain oke, tapi secara fisik, secara secara body balance itu masih masih kalah dia dengan Mark Klok, dan Mark Klok benar-benar bisa menggantikan peran Deddy gitu ya sebagai DMF gitu dengan cukup cukup baik. Beberapa kali key passes-nya nyampe ke depan gitu ya, bisa. Inilah yang kelihatan banget di season ini adalah kerjasamanya sih yang gue lihat. Berginya itu gila, itu main bukan cuma pakai otot doang, bukan cuma speed doang, tapi dia benar-benar bisa bisa menawarkan kerjasama dengan cukup baik ya. Sayangnya dia hanya bisa one two dengan William gitu, karena kanannya itu diisi oleh Kakang. Kakang ini nggak bisa untuk nyerang gitu. Dia benar-benar full untuk bertahan. Itu pun hampir beberapa kali di sisinya Kakang itu nyaris gitu ya, nyaris nyaris jebol gitu, dan banyak banget dipenetrasi oleh Manila karena memang ya Kakang masih masih muda gitu, masih butuh jam terbang. Dan menurut gue sih Persib memang harus beli back kanan ya. Masih mending Putros ditaruh di kanan gitu daripada, dan kirinya itu Rezaldi, karena itu cukup berbahaya di babak kedua ketika Rezaldi masukin di sisi kiri, Putros dimasukin di sisi kanan, lebih lebih hidup gitu sisi kanannya. Tapi ya itu pilihan yang diambil oleh Bojan, mungkin dia pengen sisi kirinya aja yang lebih aktif, sehingga Kakang lebih lebih menunggu di belakang sehingga membentuk 3 back. Di belakang ada si Matrikardi, ada Julio Cesar, di kanannya ada si Kakang. Tapi resiko dari ini ya Berginio harus harus mengandalkan harus mengandalkan skill individunya gitu. Meskipun beberapa kali bekerja sama William cukup 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 bagus gitu ya. Uh, William striker juga bermain cukup bagus. Dia kuat ketika harus menjadi pemantul. Ini yang gue suka banget karena di season kemarin itu David da Silva oke, dia jadi predator di Liga 1, tapi bola pantulannya itu nggak kelihatan gitu ketika harus dimainkan di ACL 2 gitu ya, meskipun meskipun nggak banyak ya, tapi kelihatan banget kalau misalkan DDS di level Asianya itu belum kelihatan. Itu pun terlihat di sisi Ciro juga cukup cukup kewalahan ya, karena Ciro ini tipikal yang memang secara individual bagus sekali, tapi secara teamworknya tidak sebagus Berginio ketika ketika diletakkan di sisi kanan gitu. Sisi kirinya cukup bagus si David sorry, dari si Beckham gitu ya. Dia semakin matang, ini orang luar biasa. Dia benar-benar menunjukkan kualitasnya, kapan harus ngedrive, kapan harus passing, benar-benar kelihatan banget. Terbukti satu satu asisnya ya ketika dia dengan jernih. Itu harusnya bisa 2 asis itu kalau misalkan Febri bisa mengkonversinya menjadi gol gitu ya. Overall di atas menit 15 Persib bener-bener main cantik banget. Ini yang gue pengen lihat dari Persib ya, dari season kemarin. Kerjasamanya, one two pass-nya, gue Kochea juga meskipun nggak terlalu kelihatan, tapi dia punya peran penting banget untuk membackup Clock. Jadi mereka saling bergantian gitu untuk bisa menahan di tengah. Ketika Mark Klok maju, gue Kochea stay di belakang. Ketika gue Kochea maju, Mark Klok stay di belakang. Jadi bergantian. Ini overall gue cukup puas gitu ya. Meskipun memang lawan yang dihadapi juga sebenarnya kurang klinis gitu. Manila beberapa kali peluangnya harusnya itu di menit akhir, harusnya kalau misalkan gol mungkin jalannya berbeda. Pun sebenarnya dua-duanya kurang klinis ya. Itu Febri Haryadi kalau gol itu kan ya kelar, itu harusnya bisa 3-1 Persib. Apalagi si Gua Kochea itu gagal juga gitu ya, padahal udah benar-benar di depan mata gitu, tinggal tinggal flashing pelan aja tapi melebar ke sisi kiri. Sama Febri Haryadi juga bermain cukup bagus. Ini gue juga kaget ya, dia nggak merasa inferior setelah lama nggak main gitu ya. Dia bisa punya banyak peluang sebenarnya, tapi ya memang belum harinya aja. Overall harusnya Persib bisa menang telak karena kiper dari Manila juga kurang kurang cukup baik ya. Gue Kochea itu harusnya kan, kalau misalkan sebenarnya dua-dua kipernya nih bermain di di bawah atau underperform gitu ya, karena
Gol yang pertama dari gua Koce itu harusnya harusnya nggak terjadi kalau misalkan kipernya itu bisa bisa menangkap bola itu gitu, karena dia salah blunder jadi ya. Dan memang bola bola kayak gitu juga kita nggak expect bakal terjadi gitu ya dari gua Koce. Bagus banget gitu golnya, meskipun tidak lahir dengan ketidaksengajaan pun terjadi sama Teja Pakualam. Itu harusnya gue curiganya kalau Adam yang jadi kiper harusnya bisa kena, karena itu di tiang deket jangkauannya itu harusnya bisa di save sama kiper gitu. Cuma ya balik lagi kelemahannya Teja Pakualam dari season kemarin kan memang memang jangkauannya yang tidak terlalu panjang gitu ya. Makanya dihadirkanlah si Kevin untuk membackup eh, atau bahkan jadi penggeser atau jadi kiper utamanya Persib season kemarin karena jangkauannya lumayan tinggi. Mungkin kalau misalkan Adam bisa bermain reguler, nanti gue nggak tahu juga kenapa nggak main. Gue nggak dapet kabarnya juga. Harusnya harusnya bisa lebih lebih kuat gitu Persib Bandung. Pergantiannya juga cukup bagus. Rezaldi hampir nyetak satu assist gitu ya. Kalau misalkan si gue Kocia itu bisa gol, Rezaldi ini pinter sekali gitu. Gue cukup puas karena rotasinya benar-benar berjalan dengan sangat baik. Hmm, itulah gunanya kedalaman squad. Ada dua pemain di satu posisi gitu ya, itu dan dua-dua berkualitas gitu di setiap setiap posnya. Jadi bisa mengejar di ACL 2-nya dan bisa mengejar juga di liganya. Itu cukup puas dan uh, gue cukup puas lah dengan Persib Bandung. Kredit poin juga buat lagi-lagi Berginho, akselerasinya selalu tepat. Dia ini pemain gue suka banget ya karena dia terlihat terlihat pelan, terlihat tidak bergairah, tapi sekali sekali sekalinya dia bisa dribble itu bener-bener berbahaya banget gitu. Bisa tiba-tiba di depan, bisa tiba-tiba kasih cut in, bisa tiba-tiba kasih cutback, bisa tiba-tiba ngasih crossing dan bener-bener akurat gitu. Sayang banget William beberapa kali kurang kurang klinis. Gue catat ada dua peluang yang harusnya dia bisa cetak gol gitu, tapi ya namanya juga masih awal-awal ya, mungkin masih adaptasi juga dengan bagaimana pemain tengah atau sayapnya. Harusnya sih pemain tengah atau sayapnya yang bisa mengerti bagaimana bola-bola yang diinginkan oleh William ya. Tapi ya Williamnya juga juga seharusnya tahu, seperti yang Henry pernah bilang bahwa kalau lu striker lu harus tahu bagaimana pemain atau tipikal pemain tengah lu atau pemain sayap lu bagaimana cara mengumpannya gitu. Sehingga harusnya striker yang mengerti bagaimana bagaimana menempatkan posisi ketika pemain sayap atau pemain tengah lu passing ke lu gitu. Nah, itu yang mungkin belum dilihat, tapi ya golnya juga cukup indah William. Benar-benar dia itulah kelebihan striker asing ya. Dia tahu kapan harus duel gitu untuk memenangkan bola. Itu kelas banget sih, itu harusnya didapatkan oleh kiper tapi dia bisa di detik-detik terakhir mencolong bola itu gitu sehingga berbuah gol. Mungkin itu akhirnya Persib bisa lolos ke fase grup gitu ya. Gue harap bisa melangkah lebih jauh supaya nanti di season depannya slot bagi tim-tim Indonesia bisa 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 banyak gitu ya, bisa naik lagi. Sekian dari gue, salam olahraga.